Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini, tolong ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Semua siap? Mulai. Doa saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ika kakak. Kemudian Gibran. Masih sudah? Coba kita mengingat materi yang pelajaran sebelumnya. Masih ingat sudut sin 45 derajat berapa nilainya? Coba hafal. Setengah akar 2. Coba satu lagi sin 30 derajat. Epi sin 30 derajat berapa? Setengah. Ya masih ingat ya? Karena nanti ini kita akan memakai sudut-sudut istimewa untuk pembelajaran hari ini. Materi hari ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri, tepatnya untuk penjumlahan dan selisih dua sudut trigonometri. Tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuannya yang pertama, peserta didik dapat memahami rumus-rumus identitas trigonometri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik akan menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain. Kemudian melalui diskusi, peserta didik akan bisa mengungkapkan pendapatnya di diskusi. Jadi hari ini kita akan belajar dengan diskusi. Ada yang tahu kenapa kita belajar trigonometri? Di kehidupan sehari-hari, kenapa kita harus belajar trigonometri? Enggak, tahu enggak? Jadi trigonometri ini bisa kita pakai untuk mengukur tinggi pohon. Coba kalau mau mengukur tinggi pohon nggak mungkin kan? Kalian harus manjat sampai atas. Ya, jadi kita bisa memakai trigonometri untuk mengukur tinggi pohon dengan menggunakan segitiga siku-siku, atau untuk melihat rasi bintang untuk menentukan kalender di bulan Ramadan, itu juga bisa kita pakai dengan menggunakan trigonometri. Ya. Untuk mengukur kemampuan awal kalian, silakan kerjakan soal pretest di Google Formulir. Alamatnya di sini. Jadi alamatnya di sini. Silakan masuk ke Google Formulir menggunakan HP kalian. Jika ada yang tidak mempunyai kuota, silakan minta tethering dengan kawan. Ibu beri kesempatan untuk mengerjakan pretest selama 5 menit. Ya, tanpa diskusi. Selesai dikirim jawabannya. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran in percent atau biasa di
satu LKPD. Satu LKPD itu nanti kalian selesaikan sendiri dulu. Kemudian setelah diselesaikan sendiri, silakan diskusi dengan teman sebangku. Nah, yang nggak punya teman sebangku silakan bergabung dengan teman lainnya. Ayo Nina, silakan bergabung. Nanti perwakilan dari perkelompok nanti silakan berdiskusi dengan teman yang lainnya. Jadi kalian boleh berdiskusi dengan teman di depannya, di belakangnya, atau di sampingnya, atau di sebelah sana juga boleh. Jadi kalian berdiskusi dengan teman sekelas. Sebelum kita mulai dengan diskusinya, di sini ada jembatan keledai untuk mempermudah kalian mengingat rumusnya. Di sini ada C tambah C, di sini ada 2 baterai, ini baterai sebelah kiri dan baterai sebelah kanan. Di sini ada plus, ini ada plus, berarti di sini penjumlahan. Ini C itu menyimpulkan cos dan S itu sin. Kemudian baterai yang satunya di sini ada setengah, ada penjumlahan dan ada pengurangan dengan angka setengah. Nah, petunjuknya ada di sini, penjelasan jembatan keledai yang pertama. Cos tambah cos, maka di baterai satunya akan 2 cos cos, dibaca cos tambah cos, dibaca 2 cowok bersama. 2 cowok bersama, maka 2 ini dibaca di. Biasa kalian kalau mata biologi kan di kotil 2 ya. Jadi di sini 2 cc dibaca dicuekin cewek. 2 cowok bersama dicuekin cewek. Kemudian 2 cowok berselisih min disisihi. Kemudian yang 3, 2 sindikat bersama dibaca maka di sini disikat. Kemudian yang terakhir 2 sindikat berselisih dicuekin saja. Nah, itu untuk mengingat saja. Kemudian nih di sini rumusnya 2 cowok bersama, tadi artinya cos A tambah cos B. Maka rumusnya yang dipakai cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah tadi itu di batu baterai setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B dan seterusnya ya. Nah, nanti kita baru sampai di penjumlahan saja. Di penjumlahan ini kita belum sampai perkalian, baru di penjumlahan dan pengurangan saja. Ada pertanyaan sampai sini untuk jembatan keledai? Tidak. Kalau tidak ada, kita langsung diskusi ya. Kita membagikan LKPD-nya. Jadi nanti silakan diselesaikan dulu secara mandiri dulu. Kemudian kalian diskusi dengan teman sebangku dulu. 10:45 ya. Maaf, waktunya 5 menit. Kerjakan selama 5 menit. Silakan dicermati dulu. Nanti pukul
Maka hasil yang benar adalah menggunakan rumus sin 45 ditambah 30. Cos B. Ini sin A plus B. Ini sin A, sin B. Oh, berarti sin A dikali sin B. Iya. Berarti ini bener nggak? Kalau misalnya kayak gini kan? Nih. Ini bener. Apakah sama? Jadi ini sama. Silakan berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang lain yang ada di kelas ini. Jadi perwakilan kelompok kalian boleh berdiskusi kelompok yang lain. Silakan. Boleh berbicara. Kita ada waktu 15 menit untuk diskusi di kelompok besar ini. Jadi kita selesai sampai 11.15. Ayo silakan yang belum berdiskusi ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok yang lain. Iya, Ronaldo kan cos A plus cos B. Ya, cos A dikali sin B. Dia kan cos A dikurang cos B. Ini sin A plus B. Iya, ini kan biasa jadi gimana kan? Lo, gini lo. Tapi aku salah deh ini. Kok bisa salah? Aku salah tempat tadi salah. Sebenarnya kan bisa cara yang pertama itu soalnya untuk kedua hasilnya itu tuh beda. Ini hasilnya dari mana? Kok beda? Oh iya, aku punya salah. Dari sini. Tadi tuh aku salah, cuma sekarang begini. Ini loh dapat dibuktikan gini. Iya kan, dapat dibuktikan bahwa hasil keduanya berbeda. Karena iya, karena ini hasil yang sama itu karena dia ngambil dari sini, jadi ini yang sama jadi benar. Ini sebenarnya benar ini kan? Iya. Udah deh. Iya. Pemerintah lagi untuk berdiskusi kelompok.
kalian dapat. Silakan ditulis hasil diskusi yang telah kalian dapatkan di lembar kegiatan di LKPD kalian masing-masing. Di situ kalian boleh menggunakan kalkulator untuk mengecek jawaban. Jadi kalau tidak ada kalkulator boleh menggunakan kalkulator yang ada di HP. Silakan dicek menggunakan kalkulatornya. Iya, Bu. Hasil diskusi yang telah kalian dapat ditulis dengan benar di LKPD-nya, karena setelah ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti beberapa orang perwakilan nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mencermati hasil dari Fajri, kemudian nanti boleh mengomentari. Silakan boleh dikerjakan di situ langsung. Jika cos 75 ditambah cos 12 itu ibarat cos A plus cos B. Jadi jawabannya ini ya. Cos A dikali sin B. Yang ini cos A kurang cos B. Yang ini sin A ditambah B. Jadi yang ini. Yang ini sin A dikali sin B. Jadi yang ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan dulu terhadap Fajri. Silakan, jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Sudah, Bu. Ya, Sudah. sudah. Jelas semuanya ini. Ini mudah sekali ya, ini hanya memasangkan rumus mana yang akan dipakai. Tepuk tangan untuk Fajri. Dari sini 1/2 dikali 1/5 dapat hasilnya 1/4. Yang di akar dikali juga sama yang di akar. Jadi 3 kali 2 sama 6. Di sini sama aja, 1/2 dikali 1/2 1/4. Ini akar 2. Jadi desimal dari 1/4 akar 6 itu 0,612. Ditambah desimal dari 1/4 akar 2 itu 0,213. Jadi diubah hasilnya 0,965. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada? Tidak, cukup jelas? Bagi kalian jawaban dari teman kalian. Sin 75 derajat itu sin 45 derajat tambah 30 derajat. Ya, berarti di sini kita pakai rumus sin A tambah B.
Di sini saya akan menjelaskan perhitungan yang saya kerjakan. Sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat dihitung menggunakan cos 2 dikali sin setengah 45 ditambah 30 derajat cos setengah 45 derajat dikurang 30 derajat. 45 derajat ditambah 30 derajat itu 45 derajat dikurang 30 derajat itu 15. Terus 75 nya dibagi 2 hasilnya 37,5 derajat. 15 dibagi 2 7,5. Setelah itu sin 37,5 hasilnya 0,608. Cos 7,5 hasilnya 0,991. Setelah itu dikali 2 dikali 0,608 dikali 0,991 menghasilkan 1,205. Di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Itu gimana cara menghitung di kalkulatornya? Itu cara hitungnya, saya contohkan pakai ini ya. Ya. Akar 6 dikali 1, setelah itu dibagi 4, hasilnya 0,612. Setelah itu akar 2 dikali 1 dibagi 4, hasilnya 0,350. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Berikan tepuk tangan kepada saya. Di masalah 2 itu kan diminta menghitung sin 75 derajat dengan membandingkan sin 45 derajat tambah 30 derajat dan sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Di sini tadi ada 2 teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ini untuk yang sin 45 derajat tambah 30 derajat, kemudian ini sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Kemudian kalian sudah mencari berapa besar dari sin 75 derajat di kalkulator? Ya, coba silakan yang akan menuliskan di papan tulis siapa? Happy? Sin 75 derajat.
0,965. Kemudian ada dua jawaban teman kalian tadi yang harus kita bandingkan. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Jawaban mana yang sama dengan 0,965 derajat? Yang sin A tambah B atau sin A tambah sin B? Sin A tambah B. Jadi di sini ini sama, hasilnya sama. Jadi kalian bisa menyimpulkan ya. Ya, siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Kesimpulan mana yang sama dengan sin 75? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jawaban teman kalian, hitunglah sin 75 derajat dengan membandingkan sin 45 ditambah 30 dan sin 45 ditambah sin 30. Apakah sama? Beda. Atau berbeda? Berbeda. Berbeda, ternyata berbeda. Dan hasil manakah yang benar? Hasil awal dulu ya. Hasil dari sin 45 ditambah 30. Oh, ini ya. Iya, benar. Nah, ternyata di sini dapat dibuktikan maka hasil yang benar adalah menggunakan rumus sin 45 ditambah 30 derajat atau sin A tambah B. Jadi sin A tambah B dengan sin A tambah sin B apakah sama atau berbeda? Berbeda. Nah, tahu penggunaannya ya? Tahu kapan menggunakan sin A tambah sin B dan sin A tambah B? Bisa dari teman kalian ini, silakan untuk menuliskan di LKPD kalian. Jika ada jawaban yang masih salah di LKPD kalian, silakan dibetulkan dengan hasil dari diskusi teman-teman kalian tadi. Coba ada yang tahu untuk rumus sin A tambah sin B? Saya Bu, Ya, jawabannya 2 sin setengah dalam kurung A ditambah B dikali cos setengah dalam kurung A kurang B. ya, itu untuk sin A tambah sin B. Kalau untuk sin A tambah B, sin A tambah B, coba angkat tangan yang bisa. Ya, Sin A ditambah cos B ditambah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. ya, sin A tambah B kita bisa pakai sin cos plus cosin ya. Itu bedanya penggunaan sin A tambah B dan sin A tambah sin B. Gimana kalian? Sedikit bosan atau masih semangat? Mempunyai ice breaking biar semangat dulu. Silakan, siapa? Farah bisa
Keisha, Bu. Keisha. Ayo bantu Keisha. Kita ikutin gerakan Keisha yang diberitakan Keisha biar kita semangat ya. Ya, Bu. Jadi nama ice breakingnya itu adalah Marina menari di atas menara. Lalu Marina di atas menara, Marina merana. Jadi gerakannya itu gini. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Bisa kan? Bisa. Jadi kata-katanya kita ecak. Bisa? Marina merana di atas menara. Jadi bisa gitu. Ya. Marina menari di atas menara, di atas Marina di atas menara, Marina menari. Ini menari ya. Lagi? Marina menari di atas menari. Di atas menari, Marina menari. Cepat ya. Marina menari merana. Marina menari di atas merana. Tidak ya. Refleksi yang bisa kalian isi, jadi kalian bisa isikan lembar refleksi ini tentang bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran yang tadi, bagaimana perasaan kalian setuju atau tidak jika kita belajar menggunakan diskusi. Nanti tolong diisi, di sini ada lembar refleksi, diisi sesuai dengan hati nurani kalian. Ini hanya untuk menyatakan perasaan kalian ya. Ya, Bu. Ya, Bu.